baik kembali berkuah teman Syekh Hussein dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Fadli dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali kalimat khusyuk, termasuk lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi arti kata khusyuk itu sendiri kembali kita bahas, pernah kita bahas sebelum-sebelumnya adalah rileks, santai gitu. Bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat kalau dalam keadaan menahan buang hajat gitu. Jadi orang kebelet pipis, orang kebelet buang air besar atau maaf kebelet buang angin, lalu dia melaksanakan sholat, maka termasuk di antara lebih utama untuk mengakhirkan sholat, mengakhirkan waktu sholat jikalau orang tersebut dalam keadaan ingin buang hajat. Justru makruh hukumnya sholatnya jikalau masih panjang waktunya lalu dia memaksakan diri untuk sholat di awal waktu sedang dalam keadaan menahan hajat. Syafi'iyah mengatakan sholatnya yang menjadi makruh. Kenapa? Karena dia pengen buang hajat. Termasuk Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada sholat jikalau hidangan sudah dihidangkan, makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada sholat bagi mereka yang sedang menahan buang hajat. Maka selesaikan dulu hajatnya lalu melaksanakan ibadah sholat. Baik itu yang namanya berjamaah ataupun tidak berjamaah. Namun jangan sampai menjadi kebiasaan. Karena kalau misalnya ada orang, jadi dilihat dulu nih. Jadi ulama kita membagi, kalau sholatnya masih panjang waktunya, maka dahulukan buang hajat. Kalau sholatnya sudah sempit waktunya, maka silahkan ditahan lalu melaksanakan ibadah sholat tadi. Karena waktunya sudah sempit. Namun kalau masih panjang waktunya, maka laksanakan dulu hajatnya, selesaikan hajatnya, baru dia melaksanakan ibadah sholat. Karena pasti tidak rileks, pasti tidak khusyuk ketika ada yang ditahan. Muncul pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan orang yang memang nggak bisa nahan gitu, atau memang udah yang longgar kerannya? Karena ada memang orang-orang yang seperti itu. Maka bagaimana caranya? Kami dulu pernah yang namanya ditanyakan oleh orang tua kami, seorang orang tua yang sudah sepuh yang susah untuk menahan buang air kecilnya. Maka dari itu bagaimana caranya? Caranya adalah ketika hendak melaksanakan sholat, maka dibersihkan, diganti pakaian dalamnya, lalu diganti popoknya, lalu memakai popok yang baru. Ya, ketika sudah memakai popok yang baru, melaksanakan sholat, maka itu insya Allah dia sudah dianggap bersih dari najis. Adapun ketika keluar di dalam sholatnya lalu dia nggak berasa, maka itu insya Allah ma'fu. Jadi termaafkan. Kenapa? Karena penyakit yang memang susah untuk ditahan. Sama dengan buang angin. Ada orang penyakit namanya gas gitu ya. Penyakit gas apa namanya? Gastro. Ya, penyakit gas itu yang mana orang susah untuk menahan buang angin. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun dalam ilmu fikih para fuqaha mengatakan, sedangkan buang angin saja, ini hebatnya Islam ya. Sedangkan buang angin saja itu dijelaskan secara detail. Maka